Salam Smart Generation. Apa kabar adik-adik Smart Generation seluruh Indonesia? Berjumpa lagi pada video pembelajaran Primagama kali ini. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Oleh karena itu, izinkan kakak untuk memperkenalkan diri. Nama kakak adalah Syahri Ramadan. Kakak merupakan instruktur Smart bidang studi sejarah. Pada materi ini, kakak akan membahas mengenai SKJ. Apa itu SKJ adik-adik? SKJ itu merupakan sejarah kolonial Jepang. Untuk lebih lanjutnya, mari kita simak video pembelajaran kali ini. Adik-adik, selanjutnya kita akan bahas mengenai latar belakang masuknya Jepang ke Indonesia. Ingat, yang pertama, latar belakang Jepang ke Indonesia itu ada namanya Restorasi Meiji. Apa itu Kak Restorasi Meiji? Restorasi Meiji itu bagaimana paham modernisasi. Sehingga Jepang itu membuka diri atau welcome terhadap negara-negara yang ada di dunia. Latar belakang selanjutnya yaitu adanya paham Hakoichiu. Apa itu Kak paham Hakoichiu? Paham Hakoichiu itu adalah 8 penjuru mata angin dunia itu berpusat kepada Jepang. Latar belakang yang ketiga itu ada namanya paham Pasisme. Jadi Jepang itu patuh terhadap kekaisarannya. Dan yang terakhir, latar belakang yang keempat itu, Jepang ingin menguasai sumber daya alam dan manusia Indonesia. Tujuannya apa, Dik? Tujuannya itu untuk mempersiapkan Jepang perang terhadap sekutu di Perang Asia Timur Raya. Selanjutnya, Dik, kita akan memasuki proses. Bagaimana sih proses masuknya Jepang ke Indonesia? Proses yang pertama, adik bisa lihat di gambar. Jepang berhasil mengalahkan Amerika. Gimana caranya, Kak? Jepang menyerang pangkalan militer Pearl Harbor pada tanggal 7 Desember 1941. Dengan penyerangan tersebut, Jepang percaya diri. Dan selanjutnya, lihat gambar kedua. Jepang langsung ingin menguasai wilayah-wilayah yang ada di dunia, termasuk di Indonesia. Terbukti Jepang berhasil mendarat yaitu di Kalimantan Timur. Di mana itu, Dek? Khususnya di Tarakan pada 11 Januari 1942. Setelah ia menguasai Kalimantan, dengan secepat kilat ia masuk ke wilayah Jawa melalui pulau atau provinsi Banten. Pada akhirnya Jepang berhasil mengalahkan Belanda sehingga Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang yang terjadi di wilayah Kalijati, Subang, Jawa Barat. Ingat Dek tanggalnya, pada 8 Maret 1942. Selanjutnya kita akan memasuki contoh soal adik-adik. Di sini kakak akan menampilkan contoh soal asosiasi. Ayo Dik, kita mari baca bersama-sama. Soal pertama, penyerahan Jepang kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945 telah berpengaruh besar terhadap proses pembentukan negara Republik Indonesia karena titik-titik. Ayo Dik, mari kita jawab bersama-sama. Yang pertama, bangsa Indonesia dapat mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Apa jawabannya adik-adik? Ya, jawabannya salah. Kenapa, Dik? Indonesia tidak bisa mempersiapkan kemerdekaan karena Belanda juga ingin masuk kembali ke Indonesia melalui Nica. Nah, kakak ada smart solution. Jika poin pertama salah, otomatis pasti poin ketiga juga salah adik-adik. Nah, ayo kita buktikan bersama-sama. Bangsa Indonesia segera diberitahu kepada Jepang bahwa
perang telah dimenangkan oleh pihak sekutu. Nah, jawabannya adalah salah. Kenapa, Kak? Karena Indonesia itu bukan diberikan atau diberitahu oleh Jepang, tetapi Indonesia tahu dari kantor Domeng. Selanjutnya, kita lihat yang poin kedua. Bangsa Indonesia segera membentuk BPUPKI. Nah, jawabannya salah. Kenapa salah, Dik? Karena yang membentuk BPUPKI adalah Jepang. Nah, kalau sudah 1, 2, 3 salah, otomatis jawabannya adalah poin keempat. Ya, coba kita lihat jawabannya. Nah, jawabannya 4. Artinya D yang benar. Karena kenapa, Kak? Karena Indonesia vacuum of power atau kekosongan kekuasaan. Sehingga para pemimpin itu berpeluang besar untuk memerdekakan Indonesia. Nah, selanjutnya adik-adik, kita akan membahas mengenai kebijakan-kebijakan Jepang di Indonesia. Yang pertama yaitu kebijakan militer Jepang di Indonesia. Ketika Jepang datang ke Indonesia, Jepang membagi wilayah Indonesia menjadi 3 wilayah militer. Adik-adik bisa lihat di peta. Garis putus-putus merupakan batas-batas wilayah kekuasaan atau daerah-daerah militer. Yang pertama, di Pulau Jawa dan Madura, ingat adik-adik, itu dikendalikan oleh Kaigun. Kaigun itu apa, Kak? Kaigun itu adalah angkatan laut dari Jepang. Yang kedua, itu ada di Pulau Sumatera dan Semenanjung Malaya. Nah, di pulau ini dikendalikan oleh Rikaigun. Rikaigun itu apa, Kak? Rikaigun itu adalah angkatan darat Jepang. Dan yang terakhir itu ada di wilayah timur Indonesia, meliputi Pulau Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku. Itu dikendalikan oleh Kaigun. Kaigun itu apa, Dik, tadi? Kaigun adalah angkatan laut Jepang. Nah, selanjutnya kita akan membahas organisasi-organisasi militer yang dibentuk oleh Jepang. Pasti adik-adik sudah paham mengenai organisasi-organisasi bentukan Jepang ini. Yang pertama, Jepang membentuk namanya peta. Apa itu peta, adik-adik? Peta adalah pembela tanah air. Jadi, peta ini digunakan atau bertugas sebagai tentara pembantu pihak Jepang untuk melawan sekutu. Organisasi militer selanjutnya apakah? Ada namanya Heiho. Heiho merupakan prajurit Indonesia yang dikendalikan langsung oleh angkatan militer Jepang. Dan yang terakhir ada organisasi militer Kempetai. Organisasi Kempetai apakah? Yaitu polisi rahasia dari Jepang. Selanjutnya kita akan membahas mengenai organisasi-organisasi semi militer bentukan Jepang. Apa-apa saja, Kak, organisasi semi militer bentukan Jepang? Nah, ayo kita bahas bersama-sama adik-adik. Yang pertama itu ada namanya Senendan. Senendan ini merupakan barisan para pemuda yang bertugas untuk membantu Jepang melawan sekutu di peperangan Asia Timur. Yang kedua, itu ada organisasi semi militer Kebodan. Apa itu organisasi semi militer Kebodan, Kak? Organisasi yang membantu tugas polisi untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Indonesia. Yang ketiga, itu ada Fujinkai. Fujinkai itu apa, Kak? Fujinkai itu adalah kumpulan istri-istri dari pegawai Indonesia yang ditugaskan untuk mempersiapkan segala logistik perang.
Contohnya apa Kak? Makanan, membersihkan rumah sakit, dan lain sebagainya. Yang terakhir, yang keempat, itu ada senentai. Apa itu Kak senentai? Senentai itu adalah barisan para kaum terpelajar, khususnya yang ada di sekolah dasar. Ingat dek, seluruh organisasi tersebut merupakan organisasi yang ditujukan untuk kepentingan Jepang melawan sekutu. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh soal. Ya, ini contoh soalnya gampang adik-adik mengenai pilihan berganda. Oke, ayo dek kita bersama-sama membaca soalnya. Jepang membagi Indonesia menjadi 3 wilayah, yaitu 1. Sumatera, 2. Jawa dan Madura, 3. Kalimantan dan Indonesia Timur. Jepang menganggap wilayah 1 dan 3 memiliki potensi sumber daya ... Ayo dek kita jawab bersama-sama. Yang A, politik. Jawabannya dek, ya, jawabannya salah. Kenapa Kak? Karena pusat politik wilayah Indonesia itu ada di wilayah Pulau Jawa. Nah, selanjutnya jawaban yang B, militer. Ingat dek, militer juga salah. Karena pusat militer juga persebarannya banyak di wilayah Pulau Jawa. Dan yang C, manusia. Jadi, manusia itu keseluruhannya, yaitu Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Jawabannya berarti C juga salah. Yang D, alam. Ya dek, alam itu salah satu tujuan dari Jepang. Untuk apa? Untuk mencari sumber daya alamnya untuk keperluan perang. Jadi, ingat D itu bisa jadi. Yang E, pangan. Ingat dek, Jepang bukan mencari pangan ataupun sumber pangan di Indonesia karena kepentingan mereka itu hanya untuk perang. Jadi, jawaban dari soal ini adalah D, yaitu potensi sumber daya alam Indonesia yang menjadi faktor Jepang menduduki Indonesia. Sampai di sini paham adik-adik? Gampang pastinya. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai kebijakan Jepang di bidang politik. Yang pertama, kebijakannya itu membentuk organisasi Masyumi. Apa itu Kak Masyumi? Masyumi itu adalah Majelis Syuro Muslimin Indonesia yang diketuai oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau merupakan salah satu pendiri dari NU, Nahdlatul Ulama. Kebijakan selanjutnya yaitu Jepang menjalankan propaganda 3A. Apa saja dek 3A itu? Yaitu Nippon sebagai pemimpin Asia, Nippon sebagai cahaya Asia, dan yang terakhir Nippon sebagai pelindung Asia. Tujuannya apa dibuat propaganda? Tujuannya untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Kebijakan selanjutnya yaitu membentuk Putra. Apa itu Putra adik-adik? Putra itu adalah pusat tenaga rakyat. Tujuan dibentuknya Putra yaitu untuk melawan sekutu. Jadi ini adalah tenaga militer tambahan untuk melawan sekutu. Selanjutnya, kebijakan yaitu membentuk Cho Sang-in. Tujuan dibentuk Cho Sang-in apakah? Tujuannya yaitu agar pimpinan Indonesia memberi usulan kepada pihak Jepang, khususnya mengenai perpolitikan di Indonesia. Yang terakhir yaitu kebijakan membentuk Jawa Hokokai. Apa itu Kak Jawa Hokokai? Jawa Hokokai itu adalah organisasi kebaktian Jawa. Jadi, di dalam organisasi ini seluruhnya harus siap mengabdi kepada Jepang. Oke dek, sampai di sini paham kan? Selanjutnya, kita akan membahas contoh soal.
Mari deh kita sama-sama menjawab soalnya. Oke, kita baca dulu soalnya. Tujuan Jepang menguasai Indonesia dalam Perang Asia Pasifik adalah titik-titik. Mari deh kita jawab bersama-sama. Option A, membebaskan bangsa Indonesia dari kolonialisme Belanda. Jawabannya salah. Kenapa salah, Kak? Karena Jepang tidak akan memberi kemudahan Indonesia lepas dari Belanda. Selanjutnya, option B, mencari bantuan ekonomi dari rakyat Indonesia. Jawabannya apa, adik-adik? Ya, jawabannya salah. Kenapa? Jepang tidak meminta bantuan ekonomi, akan tetapi ingin memanfaatkan sumber daya manusia untuk kepentingan perang. Selanjutnya, option yang C, membebaskan Indonesia dan bangsa-bangsa di Asia dari dominasi Barat. Jawabannya salah. Kenapa salah, Kak? Sama seperti option A, Jepang itu tidak akan memberi kebebasan kepada negara-negara di Asia termasuk di Indonesia. Selanjutnya option D, mendapatkan dukungan Indonesia untuk memenangkan Perang Pasifik. Jawabannya ya, bisa jadi adik-adik. Kenapa? Tujuan Jepang menjajah Indonesia untuk memanfaatkan atau mengeksploitasi sumber daya manusia atau alamnya guna kepentingan perang. Option yang E, memberikan latihan militer kepada rakyat Indonesia untuk melawan Belanda. Ya, jawabannya salah. Kenapa adik-adik salah? Karena Belanda tidak akan memberikan kesempatan. Nah, jadi jawabannya adalah D. Ya, tujuan Jepang itu untuk mengeksploitasi sumber daya alam dan manusia Indonesia demi mementingkan kemenangan perang di Asia Pasifik. Selanjutnya kita masuk pada bidang ekonomi. Apa-apa saja, Kak, kebijakan Jepang di bidang ekonomi? Yang pertama, Jepang itu menyita seluruh aset-aset ekonomi terpenting di Indonesia. Seperti apa aja, Kak? Seperti perkebunan disita. Apalagi, Kak? Pabrik juga disita. Apalagi, Kak? Bank juga disita. Sehingga kondisi ekonomi Indonesia sangat terpuruk. Kebijakan selanjutnya apa, Kak? Kebijakannya itu melakukan pengawasan yang sangat ketat dalam bidang ekonomi. Tujuannya untuk apa? Untuk mengontrol kestabilan ekonomi. Kebijakan selanjutnya yaitu Indonesia harus memberikan setoran wajib, Jadi seluruh rakyat Indonesia itu memberikan 30% itu kepada Jepang, baik pangan ataupun hasil produksi pertaniannya. Kebijakan selanjutnya itu apakah? Ada kebijakan self-sufficiency, yang setiap wilayah itu harus bisa mandiri. Kenapa? Biar tidak menyusahkan pemerintahan Jepang. Selanjutnya yaitu kebijakan mendirikan komiai. Komiai itu seperti sejenis koperasi yang ditujukan untuk sebenarnya mensejahterakan rakyat, tetapi disalahgunakan untuk kepentingan Jepang. Nah, selanjutnya adik-adik kita akan bahas mengenai kebijakan Jepang di bidang sosial. Di sini luar biasa, kebijakan Jepang itu luar biasa sangat kejam tanpa peri kemanusiaan. Kita lihat apa-apa saja kebijakannya. Yang pertama, ada kebijakan Romusa. Apa itu, Kak, kebijakan Romusa? Romusa itu adalah sistem kerja paksa pada masa Jepang. Jadi rakyat Indonesia itu disuruh atau diperintahkan untuk membangun jalan yang penting untuk kepentingan perang. Yang kedua, itu ada kebijakan Jugun Ianfu.
Apa itu Jugunian Fuka? Yaitu kumpulan wanita-wanita atau perempuan Indonesia yang dijadikan sebagai budak seks bagi tentara Jepang. Kebijakan yang ketiga yaitu adanya Tonarigumi. Apa itu Kak Tonarigumi? Tonarigumi itu adalah pemerintahan terkecil dalam pendudukan Jepang. Contohnya sekarang itu ada namanya RT atau rukun tetangga. Dan yang terakhir keempat yaitu kebijakan Kinrohoshi. Apa itu Dek kebijakan Kinrohoshi? Kebijakan Kinrohoshi merupakan kebijakan kerja bakti, yaitu membersihkan jalan, membersihkan asrama-asrama yang penting untuk kepentingan Jepang. Selanjutnya kita lihat adik-adik akibat dari kebijakan Jepang dalam bidang sosial. Nah, adik-adik bisa lihat gambar-gambar yang ada di layar video. Yang pertama kita lihat, pekerja Romusa dipaksa untuk bekerja tanpa peri kemanusiaan. Mereka tidak diberi makan dan lain sebagainya. Adik-adik bisa lihat bagaimana kondisinya. Selanjutnya, eksploitasi manusia secara berlebihan yang dilakukan oleh Jepang yang bertujuan untuk kepentingan perang Jepang. Selanjutnya yaitu adik-adik gambar yang ketiga, coba lihat kondisi manusia Indonesia pada masa Jepang. Ya, tampilannya kurus dan maaf cakapnya kurang makan ya. Selanjutnya yang terakhir itu ada namanya lubang Jepang. Jadi lubang Jepang yang ada di Bukit Tinggi ini sebagai saksi bagaimana kekejaman dari pemerintahan Jepang, khususnya dalam bidang Romusa atau kerja paksa. Selanjutnya yang terakhir kita akan membahas mengenai kebijakan Jepang di bidang budaya. Apa saja kebijakannya Dek? Ayo kita bahas satu persatu. Kebijakannya yang pertama ada namanya Sekerai. Apa itu Sekerai Kak? Sekerai merupakan kebudayaan memberi hormat kepada matahari. Dengan cara apa? Dengan cara membukukan separuh punggung kepada matahari. Selanjutnya yaitu membentuk Keimin Bunki Shidosu. Tujuannya apa? Tujuannya sebagai pusat atau wadah kesenian atau kebudayaan bagi para seniman Indonesia. Selanjutnya kebijakan Jepang yaitu mewajibkan para pelajar untuk menyanyikan lagu kebangsaan Jepang dan selalu menghormati bendera nasional Jepang. Yang terakhir, Jepang mendorong untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dan menghilangkan bahasa Belanda dari Indonesia. Nah, yang terakhir adik-adik kita akan memasuki contoh soal. Jadi ini contoh soal mengenai jenis soal asosiasi. Oke Dek, mari kita baca bersama-sama. Setiap penerapan kebijakan pemerintah pendudukan Jepang terhadap gerakan kebangsaan Indonesia diprioritaskan untuk titik-titik. Ayo Dek, kita jawab bersama-sama. Pertama, menghapus pengaruh Barat. Jawabannya benar atau salah Dek? Ya, jawabannya benar. Jadi, Jepang itu ingin menghapuskan seluruh pengaruh Barat yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah pengaruh Belanda. Ingat Dek, kakak punya smart solutionnya. Jadi, kalau poin pertama benar, otomatis pasti poin ketiga juga benar. Mari kita buktikan. Poin ketiga, mengadakan mobilitas untuk kemenangan Jepang. Ya, benar. Jadi, Jepang itu mengarahkan atau memobilisasi manusia Indonesia untuk kepentingan Perang Asia Timur Raya menghadapi sekutu. Sudah, selanjutnya kita lihat yang kedua, menghilangkan pengaruh elit Islam terhadap masyarakat. Jawabannya D, ya, jawabannya benar.
Kenapa benar, Kak? Karena Jepang ingin menghapuskan pengaruh-pengaruh elit Islam yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya mari kita cek jawaban nomor 4. Nomor 4, memperoleh simpati rakyat. Jawabannya benar atau salah, Dek? Ya, jawabannya benar. Karena Jepang ingin menarik simpati rakyat Indonesia untuk membantu perang melawan sekutu. Ya, jadi jawabannya itu adalah E. Semua jawaban benar. Demikian adik-adik materi pembelajaran mengenai SKJ, Sejarah Kolonial Jepang di Indonesia. Mudah-mudahan video pembelajaran kali ini bisa bermanfaat bagi adik-adik sekalian. Sampai jumpa di video pembelajaran Primagama selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel YouTube kami dan juga bunyikan loncengnya agar adik-adik mendapatkan notifikasi video menarik selanjutnya. Primagama siap, Primagama smart, Primagama terdepan dalam prestasi. Bye-bye.